Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang permasalahan ekonomi. Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas hakikat permasalahan ekonomi. Untuk permasalahan ekonomi merupakan masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh semua bentuk perekonomian. Apapun bentuk sistem yang dijalankannya, apakah itu sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, ataupun sistem ekonomi campuran. Permasalahan ekonomi sendiri nantinya akan berkisar pada kelangkaan, di mana dalam kelanjutannya nanti berkaitan erat dengan adanya pilihan, biaya peluang, skala prioritas, dan pengelolaan keuangan. Baik, kita bahas kelangkaan dulu. Nah, kelangkaan ini sudah sempat kita bahas di bab sebelumnya. Kelangkaan ini bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan. Di satu sisi, kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Namun di sisi lain, alat pemuas kebutuhan manusia itu yang terbatas. Nah, untuk ilmu ekonomi menjelaskan kalau kelangkaan mencakup jumlah, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu itu bisa disebut langka karena jumlahnya terbatas. Sesuatu tidak disebut langka jika jumlahnya memang melimpah, bermutu baik, dan dapat ditemukan di segala tempat dan waktu. Contohnya, udara. Udara tidak langka, itu bisa didapatkan di mana saja dan jumlahnya sangat banyak. Tapi untuk saat ini udara bersih ini sesuatu yang kita rasa makin langka di perkotaan, karena memang di wilayah perkotaan ini banyak sekali polusi udara. Ini artinya udara secara umum memanglah tidak langka, tetapi udara bersih justru langka, tergantung tempat dan waktunya. Nah, untuk kelangkaan merupakan kondisi yang pasti akan kita alami. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam menggunakan segala sesuatu. Contohnya misalkan tanah. Tanah di atasnya bisa kita dirikan apa saja. Luasnya tapi sangat terbatas, makanya kita harus memikirkan untuk tanah ini akan kita buatkan apa. Nah, untuk dulu lahan pertanian di pinggiran kota itu banyak, tapi kini tidak lagi. Kini banyak tanah digunakan untuk mendirikan pabrik, mendirikan gedung perkantoran. Nah, maka dari itu tanah yang sekarang makin sempit lahan pertaniannya. Nah, selanjutnya ini akan menimbulkan masalah kelangkaan baru. Semakin sempit tanah yang tersedia untuk lahan pertanian, nantinya akan menimbulkan hasil pertanian juga akan makin sedikit. Nah, selanjutnya harga produk pertanian pun akan terus meningkat karena memang persediaannya sedikit. Nah, untuk kelangkaan juga dialami oleh tenaga kerja, terutama menyangkut waktu mereka dalam bekerja. Jika tenaga kerja telah memilih satu pekerjaan tertentu, ia tidak mungkin lagi bisa bekerja di tempat lain pada waktu yang sama. Namun demikian, meskipun sumber daya langka, sumber daya tersebut punya alternatif penggunaan. Dengan adanya alternatif penggunaan, maka nantinya manusia bisa menentukan pilihan. Nah, kita selanjutnya akan bahas tentang pilihan. Jadi, kelangkaan mengakibatkan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga kita harus menentukan pilihan. Nah, ini bahasa kerennya adalah trade-off. Kita harus menentukan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Contohnya, misalkan ketika kita berbelanja dengan uang yang terbatas, kondisi ini mengharuskan kita untuk memilih
barang kebutuhan yang kita perlukan. Kita akan dihadapkan pilihan, misalkan kita akan memilih sepatu, tas, atau baju. Misalkan kita memilih sepatu, berarti untuk tas dan baju ini tidak akan kita dapatkan. Nah, misalkan kita memilih tas, berarti sepatu dan baju tidak bisa terwujud. Nah, kalau misalnya kita pilih baju, berarti keinginan kita untuk membeli tas dan sepatu juga nantinya bakal tidak terwujud. Kesimpulannya, kelangkaan ini memunculkan pilihan. Pilihan nantinya menimbulkan biaya. Nah, nantinya biaya dalam ilmu ekonomi ini kita sebut sebagai biaya peluang. Selanjutnya adalah biaya peluang atau opportunity cost, merupakan biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Nah, ketika kita dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan, kita harus memilih salah satu. Alternatif yang tidak dipilih itulah yang dinamakan biaya peluang. Seperti kalau kita menggunakan uang yang terbatas untuk beli sepatu, tas, atau baju. Kalau kita memilih sepatu, berarti kita kehilangan tas dan baju dari uang tadi. Begitu pula kalau kita memilih tas atau baju, berarti seenggaknya kita akan kehilangan biaya peluang untuk membeli dua barang yang lain. Selanjutnya adalah cara menghitung biaya peluang. Contohnya, misalkan lulus SMK, Adnan mendapat tawaran pekerjaan dari dua perusahaan. Nah, perusahaan yang pertama ini menawarkan dirinya untuk menjadi seorang montir. Letaknya tidak jauh dari rumah, dengan penghasilannya per bulannya adalah 1.500.000. Sedangkan perusahaan kedua menawarkan sebagai tenaga pengawas operator mesin di perusahaan nasional di kotanya. Nah, untuk penghasilan per bulannya ini 2.250.000. Setelah berbagai pertimbangan dan izin dari orang tuanya, akhirnya Adnan bekerja sebagai pengawas operator mesin. Dia memilih untuk menjadi pengawas operator mesin. Nah, keputusan ini nantinya akan menghilangkan peluang untuk bekerja sebagai montir yang tidak jauh dari rumahnya dan berpenghasilan 1.500.000 per bulan. Dengan demikian, biaya peluang yang ditanggung oleh Adnan adalah 1.500.000 per bulan. Selanjutnya adalah skala prioritas. Skala prioritas ini kalau kita bahas tentang prioritas berarti nantinya lebih ke mana yang akan lebih diutamakan, dinomorsatukan. Nah, untuk skala prioritas kebutuhan merupakan suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang paling penting dan mendesak dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu untuk dipenuhi. Nah, adapun dalam menyusun skala prioritas kebutuhan terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah urutan pemuas kebutuhan harus didasarkan pada tingkat kepentingan dan mendesak tidaknya kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah disesuaikan dengan penghasilan, karena semua kebutuhan tetap tidak akan terpenuhi apabila total uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan perhatikan skema skala prioritas kebutuhan secara umum pada bagian ini. Nah, yang pertama adalah skala prioritas pertama atau utama. Nah, ini ada kebutuhan primer, sekarang, dan individu. Nah, jikalau prioritas utama ini sudah terpenuhi, barulah kita maju ke prioritas kedua, yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang akan datang, dan kepentingan untuk kelompok. Nah, kalau misalnya prioritas utama
kedua ini sudah terpenuhi dengan baik, barulah kita memikirkan dan melanjutkan ke prioritas ketiga, yaitu untuk kebutuhan tersier. Untuk yang bermewah-mewah boleh. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Nah, harus kita sadari bahwa uang memang merupakan barang yang paling dicari dan digemari. Paling dicari dan digemari karena memang uang berbagai kebutuhan bisa dipenuhi. Sayangnya memang tidak semua orang bisa mendapatkan dan memiliki uang karena memang terbatas. Untuk dapat uang, orang pasti harus berkorban. Berbagai pengorbanan, usaha dilakukan untuk memperoleh uang. Dari pekerjaan yang ringan sampai pekerjaan yang memang mempertaruhkan nyawa. Maka dari itu, uang atau keuangan harus kita kelola secara bijak. Nah, untuk mengelola keuangan secara bijak, ini ada rumus 1, 2, 3, 4. Nah, untuk angka 1 nantinya mewakili 10% dari total pendapatan. 10%-nya kita akan buat apa? Nah, yang angka 2 mewakili 20% dari total pendapatan yang kita terima untuk dana cadangan. Nah, sementara untuk angka 3 mewakili 30% dari total pendapatan yang diterima untuk memenuhi hobi atau kegemaran. Nah, adapun untuk angka 4 mewakili 40%, berarti 10%, 20%, 30%, dan 40% berapa? 7, 8, 9, 10, berarti 100% ya. Nah, untuk angka 4 ini mewakili total pendapatan yang diterima dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tetap ya, yang 40% ini untuk memenuhi kebutuhan yang primer. Lebih ke makanan, pakaian, bayar iuran sekolah, untuk beli bensin, seperti itu. Kita lanjutkan masalah pokok ekonomi. Nah, setiap negara berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, negara pasti akan mengusahakan menyediakan alat-alat pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari alat pemuas untuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga untuk kegiatan usaha. Nah, kemakmuran ini merupakan salah satu tujuan dari setiap negara. Untuk mencapai tujuan itu, setiap negara pasti menghadapi masalah pokok ekonomi. Masalah ini tidak lain muncul karena memang adanya kelangkaan. Nah, masalah yang dimaksud itu meliputi 3 pertanyaan yang harus kita pecahkan sebagai subjek ekonomi, dipecahkan oleh masyarakat sebagai subjek ekonomi. Nah, yang pertama adalah what. What itu barang dan jasa apa yang akan kita produksi. Pertanyaan ini nantinya berkaitan erat dengan penentuan jenis dan jumlah komoditi yang akan diproduksi serta waktu yang tepat untuk memproduksinya. Yang kedua adalah how. How ini lebih ke bagaimana barang dan jasa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan teknik produksi, komoditi, dan pihak yang produksinya. Masyarakat harus menerapkan teknik produksi yang mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Adapun proses produksinya bisa dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN, BUMS, perusahaan campuran, koperasi, atau mungkin juga oleh perusahaan asing. Yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa sih barang dan jasa diproduksi? Berkaitan erat dengan penentuan konsumen yang bisa menikmati komoditi yang kita produksi. Apakah komoditi yang diproduksi untuk konsumen menengah ke bawah, menengah ke atas, atau konsumen
konsumen untuk luar negeri. Masyarakat ini dapat memilih sesuai keuangan dan selera konsumen dalam negeri atau sesuai kriteria untuk ekspor. Kalau kita misalkan memilih sesuai keuangan dan selera konsumen dalam negeri, berarti komoditi yang diproduksi untuk konsumen menengah ke bawah dan menengah ke atas. Adapun bila memilih sesuai kriteria ekspor, berarti komoditi yang diproduksi untuk konsumen luar negeri. Kita lanjutkan ke sistem ekonomi. Nah, tadi masalah yang kita hadapi adalah what, how, for whom. Nah, masalah ekonomi yang saling terkait tidak bisa dipisahkan. Ketiga masalah pokok ini menjadi masalah yang mendasar dalam perekonomian setiap negara. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang tepat dan sistematis untuk mengatasinya. Usaha yang dimaksud dikenal dengan sistem ekonomi. Nah, yang kita sebut sebagai sistem ekonomi adalah perangkat atau alat yang dipilih dan digunakan negara untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara. Adapun efektif atau tidak jawaban-jawaban atas permasalahan ekonomi yang diberikan sangat tergantung kepada sistem ekonomi yang dipilih. Sistem ekonomi ini terbagi menjadi sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.